Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, rekan sejawat beserta staf. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandu acara presentasi, yaitu yang bertemakan pengembangan materi budaya positif modul 1 guru penggerak, yang kegiatan ini bertujuan untuk 1. Mendidik murid di sekolah agar memiliki kebiasaan dalam budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Tema presentasi ini nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bu Guru Husnul Khotimah SPD. Namun sebelum memulai kegiatan ini, agar lebih barokahnya kegiatan kita, mari bersama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama kita
Diana Citi, yaitu penyampaian atau pembebasan materi budaya positif modul 1.4 kepada calon guru penggerak guru 05. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah SDN 1 Bangka dan teman-teman guru yang saya banggakan. Ini adalah tugas saya sebagai PBB, yaitu peningkatan tentang inspirasi budaya positif yang akan kita laksanakan. Sebelum saya masuk ke materi, kita coba menonton video dengan kalian. Belum kata yang belum kasih ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada beberapa yang lambat. Sekarang masih ada yang lambat. Tidak mana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum siap. Selamat. Kebiasaan kan? Saya tahu, saya tahu. Bilang apa dulu? Tapi ingat, jangan sampai luang lagi. Kalau sampai lambat lagi, bapak benar-benar tidak akan mulai pelajaran. Maaf. Selamat pagi anak. Ya, belum masuk. Kenapa bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Nah, kalian. Iya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham ya? Sudah ada lebih yang menggunakan. Apakah ada yang lemah? Mungkin hari ini kita tidak mengapa. Mari kita mulai belajar saja.
Kalau kan kemarin tidak masuk dan gara-gara kamu teman-teman sekelas kamu tentu sudah baca apa. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Keberatan. Maafin saya teman-teman, gara-gara saya kalian tidak belajar. Kalau ayat kecil ini bukan aku jadi orang sukses, tidak akan sekolah itu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan untuk Islam. Sebagaimana di sini positif artinya berasal dari bahasa Latin, artinya yang artinya
Tidak ada yang lebih. Budaya Ya. Budaya positif. Budaya positif. Oh, disiplin positif Pak Guru. Cek. Disiplin positif adalah pendekatan yang dilakukan guru untuk mengenal karakter siswa, baik itu bagaimana dia memahami dalam tertib di sekolah, dalam dalam sekolah, dan juga dari minimal dari dalam kelasnya dan sekolahnya. Itu saja guru. Terima kasih Guru. Ya, disiplin positif itu bagaimana norma yang baik kita lakukan di sekolah untuk menjadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan yang kita lakukan setiap hari kepada siswa, kemudian itu menjadi suatu budaya yang ada di sekolah. Kita lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Kemarin sudah saya jelaskan kemarin di situ. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk memudahkan profil belajar Pancasila. Nah, bagaimana ini kita lakukan sekarang? Bagaimana kita melakukan pembelajaran diferensiasi dengan menjadi karakter murid dengan memberi bahan ajar. Teori motivasi ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Apa maksudnya ini nomor 1 sampai 3? Apa maksudnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan, teori motivasi perilaku manusia. Apa maksudnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Ini terkait dengan disiplin positif. Artinya suatu disiplin itu karena kita takut dengan hubungan, tapi adalah hubungan dari luar, misalnya dari belakang pagi misalnya takutnya pasaran marah. Nah itu karena tidak timbul dari internal kita sendiri, tidak timbul dari perasaan kita sendiri, tidak dengan kesadaran kita sendiri. Itu kita lakukan karena ada yang kita takutkan, ada hubungan yang kita takutkan, sehingga kita melakukan disiplin itu. Nah, cara nomor 3 untuk menghargai diri. Nah, ini disiplin ini mulai dari timbul dari hati kita sendiri. Karena kita tahu siapa kita, apa status kita, dan apa pekerjaan kita. Dan itu tidak perlu ada hubungan dari siapapun untuk melakukan disiplin itu. Sekarang dulu Bapak Ibu, yang mana yang kita akan lakukan disiplin ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri? Untuk menghargai diri kita sebagai pendidik. Jadinya apapun yang kita lakukan dalam disiplin itu harus timbul dari hati nurani. Jika itu kita lakukan karena ada
imbalan atau upah yang kita harapkan itu tidak akan bertahan lama. Dan itu selalu kita berharap bahwa kalau saya seperti ini saya mendapat ini, tapi itu akan putus, tidak berlanjut. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta atau yang dibujuk. Dorongan yang terkait dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini hubungan dan penghargaan. Apa beda hubungan dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan. Ya. Apa itu guru, hukuman dan penghargaan? Ya, hukuman dan penghargaan. Dalam hal Apa artinya hukuman dan penghargaan? hukuman dan penghargaan itu diberikan jika siswa itu melakukan kesalahan, maka diberikan sanksi atau berupa hukuman. Sedangkan penghargaan misalnya siswa itu melakukan prestasi atau melakukan hal yang baik gitu ya, bisa kita berikan penghargaan, bisa berupa tepuk tangan, dikasih bintang dan lain sebagainya. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, ya menyakitkan bagi semua yang dihukumkan seperti itu. Terus tidak nyaman, terus murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, atau dihukum mereka akan menyembunyikan kesalahan mereka. Kemudian murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan tidak efektif. Apa artinya tidak efektif? Misalnya, siswa melakukan sesuatu, ini hukumannya yang melakukan itu, tapi saya kasih ini. Ya. Berusaha menguntungkan. Ketika guru memberikan suatu penghargaan ke murid yang lain, maka murid itu sudah merusak hubungannya sendiri dengan murid yang tidak kita kasih penghargaan. Artinya mereka iri kepada teman mereka. Tapi kan ada hal yang bagus dikerjakan. Meskipun seperti itu Pak Guru, mereka akan beranggapan Pak Guru itu ada jadi mereka malah menunjukkan disiplin karena kita sudah menganggap mereka berbeda. Mematikan kreativitas, merampas hak dan menghargai dirinya, mengurangi motivasi intrik. Artinya mengurangi motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Karena yang mereka lakukan apa? Penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak akan melakukan. Kalau ada penghargaan, mereka akan melakukan. Dan selalu seperti itu, mereka tetap akan menunggu. Konsep disiplin dengan identitas gagal, artinya yang tadi itu kita artinya identitas gagal kita tidak sukses untuk melakukan itu. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Ada yang Bapak Ibu perlu tahu konsekuensi dengan restitusi. Apa kira-kira pengertian kita tentang konsekuensi perlu? Konsekuensi itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya, betul. Terus kalau restitusi itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik pada siswa. Seperti misalnya menghukum dengan fisik, terus membuli dengan cara ya, konsekuensi adalah ada suatu imbalan, artinya suatu balas yang dari permasalahan yang sudah dilakukan. Misalnya
Ya, imbal baliknya dia sedang menjatuhkan air di lantai. Apa yang dilakukan selama menjatuhkan air? Mengepelnya. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan restitusi ini, bagaimana kita menyelesaikan masalah anak dengan tidak menghukum dan dengan mereka menanggungjawabkan permasalahan mereka sendiri. Jadi konsekuensi pembuatan jangka pendek perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, menghilangkan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersedih kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, disepakati. Nah, misalnya kalau kamu begini besok berarti kamu harus begini. Nah, sekarang kalau restitusi, proses menciptakan kondisi murid dengan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke karakternya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah anak itu dengan mengambilnya, jangan di depan temannya kayak video yang tadi itu. Kalau di depan temannya, tentunya temannya akan bentar. Nah, kalau kita panggil dengan menggunakan restitusi, maka anak itu akan mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Posisi kontrol guru. Pertama, pengukur. Kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Sekarang menurut Bapak Ibu, apa yang kita lakukan untuk 5 posisi ini? Menghukum. Apa pengertiannya menghukum? Memberikan sanksi. Memberikan sanksi. Kalau perempuan merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Menyudutkan. Menyalahkan di depan teman-temannya. Kamu ini seperti ini. Sekarang kalau menjadi teman, Merangkul. Pemantau, Membimbing. awasi. Kalau manajer, Mengarahkan. Iya, kita lihat di sini. Pengukur nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari tunjuk menghargai. Mengerti? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Itu yang kita katakan sebagai guru kalau menghukum. Nah, apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan kepada siswa? Kemungkinan murid marah dan berdendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesuatu kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan mengurus kesalahan tersebut dengan kaku. Benar benar. Kadang-kadang, tapi di SD mungkin jarang begitu. Kalau di SD mungkin seperti ini, ya anak seperti itu. Adalah manajer. Nah, manajer itu yang harus kita terapkan sebagai seorang guru. Ini mungkin tidak pernah kita lakukan, apalagi saya yang suka memarahi anak tiap hari karena kesalahan. Mungkin saya tidak pernah menggunakan sebagai manajer ini. Nah,
Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunduk-nunduk jari ke murid. Berkata pinjam atau bersifat seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid atau bercerita buruk menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini ada yang pernah melakukan? Ini manajer. Nah, lakukan dulu. Ini banyak. Bagaimana ibu melakukannya di kelas? Kalau ini sudah ibu lakukan. Yang posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer Ya, sebagai manajer. dilakukan tapi masih awal-awal karena kan di kelas 1. Misal anak kelas 1 kan tidak bisa dikerjakan sendiri, jadi mulai dari nol di kelas 1, mulai dari sederhana. Misal mengajak anak kalau di kelas itu yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Misal contoh sederhana, saya di kampus saya terapin aturan tidak boleh masukkan sepatu dilepas di luar, mulai dari sesederhana itu. Terus buang sampah pada tempatnya, terus mengajak siswa untuk tidak saling berebutan tempat duduk. Misal dia duduk di depan bukan berarti saya guru yang duduk di belakang, bukan berarti tidak duduk, tapi kita beri pemahaman. Yang saya terapin anak yang sudah bisa membaca, menulis, sudah belajar, saya taruh duduknya di paling belakang atau paling pojok yang sudah bisa di depan. Nah, anak-anak yang masih sama sekali belum punya guru atau masih perlu bimbingan, saya tempatkan duduk di paling depan, lebih dekat dengan guru agar mudah dipantau dan diawasi. Itu saja sih guru. Oke, terima kasih banyak guru. Nah, artinya kita kalau guru tadi itu memposisikan siswa sesuai dengan kebutuhan guru, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau siswa yang kurang, supaya pengertiannya dalam pembelajaran lebih cepat. Kalau posisi manajer ini nanti tentang permasalahan guru kita, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sebagai guru dengan menggunakan 5 posisi kontrol guru, yaitu dengan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga institusi. Kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo guru. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Siapa aja ya? Kenapa? Karena keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan yang kita buat berdasarkan kesepakatan kita bersama, tidak hanya guru saja, jadi sama-sama kita buat dengan anak-anak. Jadi kalau dibuat bersama-sama, anak memiliki rasa tanggung jawab lebih karena yang dibuat mereka sendiri, bukan sebelah pihak. Kalau peraturan? Kalau peraturan itu membuat peraturan itu sepihak, tidak melibatkan siswa. Ya, kenapa keyakinan kelas? Kata Mulgari, karena kalau keyakinan kelas kita yang membuat dengan siswa melalui kesepakatan apa yang akan
akan kita lakukan di kelas kita itu sendiri. Jadinya karena kita yang membuat, mungkin kita mudah untuk melanggar. Mereka yang membuat dan kita sama anak-anak di kelas kita yang membuat, jadinya kita mudah untuk melanggarnya. Sedangkan peraturan kelas lebih kepada peraturan yang dibuat guru dibuat sepihak tidak bersama-sama, jadinya anak bisa saja melanggar. Ini dia segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, penyelesaian masalah yang paling 5 kontrol guru itu tadi. Kalau ada permasalahan, kita akan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam penyelesaian masalah, kontrol yang mana yang sering kita pakai? Yang pilih itu tadi. Kontrol yang sering kita pakai yang mana? Dengan kontrol guru itu. Nah, ya. Rata-rata kita semua hukuman, saya juga seperti itu. Kita tidak pernah menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Ya. Mungkin pengurus kita jelaskan sudah kita dengar dan sudah kita lakukan. Tapi tidak semuanya yang kita lakukan. Ya, tidak semua. Mungkin hanya sampai validasi tindakan. Pernah tidak kita menanyakan ke siswa kita, kenapa kamu seperti itu? Pernah enggak? Pernah. Sebenarnya itu adalah segitiga restitusi. Pernah kita lakukan enggak? Pernah ya? Sering, Pernah, sering kita lakukan. Siapa? Sering kita lakukan, tapi kita belum sempurna mungkin. Saya pun seperti itu. Saya juga baru tahu setelah guru ini saya pelajari dulu. Baru kita dengar, baru kita tahu juga setelah ini saya pelajari. Ini adalah bentuk segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan permasalahan anak dengan posisi kontrol manajer, kita menggunakan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini yang pertama kita lakukan adalah menstabilitas identitas. Menstabilitas identitas. Barang kedua jangan selesaikan di kelas. Kalau selesaikan di kelas, anak itu akan dapat angka seperti video tadi itu. Ya, itu sering kita lakukan seperti video tadi itu. Kita tidak pernah memanggil anak. Kalaupun anak dipanggil, diserahkan ke guru BK. Tapi yang dicerita ada guru BK, diserahkan ke guru BK. Kadang-kadang guru yang mengatakan. Nah, di sini di segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah dengan 5 posisi kontrol guru itu tadi dengan manajer, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitas identitas. Apa yang dilakukan guru untuk menstabilitaskan identitas itu? Apa yang dilakukan guru? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang dikatakan guru. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kamu juga sering seperti itu. Tapi kita tak pernah mungkin. Hanya kita kenapa kamu melakukan itu? Pernah. Nah ya, tapi kita mungkin tidak pernah bertanya. Katanya juga orang melakukan. Nah, Apa kelebihannya? apa itu? Kalau kita nanya seperti itu. Kelebihannya, anak akan menjawab dengan santai karena kan kita tidak marah dulu. Kita panggil mereka ke ruangan kelas dengan suara kita yang nyaman, lembut. Berarti kita membuat dia nyaman dulu. Ya, kita terus kita bilang ya, nenek, oh gitu ya. Teman-temanmu juga sering seperti itu. Berarti itu menstabilkan. Menstabilkan identitas dulu. Selanjutnya nanti mereka akan ngomong sendiri. Setelah menstabilkan identitas, sudah tahu identitasnya
seperti apa, maksudnya permasalahannya seperti apa. Kemudian kita validasi tindakan, validasi kebutuhan. Apa yang kita lakukan untuk validasi itu? Apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan menanyakan ini. Kamu tentu punya alasan. Kadang-kadang kita kan, apa alasanmu? Kan begitu. Secara langsung kan kita bertanya, apa alasanmu? Apa? Sering kita lakukan. Oh, nggak tahu baru? Belum ya? Apa? Kalau menstabilitas itu apa tadi? Setiap orang pasti pernah melakukan itu. Jadi gini, sini Adit tadi Bu Guru dengar kamu bertengkar sama ini. Kenapa ya? Itu dia jawab. Ya, karena dia yang duluan mukul Pak Guru, kita jadinya malas kita Bu Guru. Tentunya kita akan bilang begitu. Oh iya, kalau Bu Guru juga dipukul, Bu Guru mukul kok, seperti itu. Ya. Terus kita validasi dia. Apa alasan mau bilang ya kan bercerita, menyampaikan dengan santainya, karena kan tidak ada kami bersama. Dan selanjutnya terakhir kita akan menanyakan keyakinan. Tapi mungkin di sini kita belum membuat keyakinan kelas dulu ya, belum. Guru kan belum kita buat keyakinan kelas dulu. Kalau bukan, bingung tidak ada. Ya berarti awalnya kita buat peraturan kelas dulu, keyakinan kelas dulu berarti ya, baru kita bisa laksanakan yang itu. Ya. Kalau membuat keyakinan kelas, yang pertama kita lakukan adalah kesepakatan kelas dulu. Kita minta ke anak-anak itu kita buat kesepakatan. Misal waktu kita belajar, sekarang kita buat kesepakatan kelas. Apa yang tidak boleh kita lakukan? Saya pernah melakukan itu. Nah, kita pernah lakukan. Kan semuanya menulis. Untuk melakukan segitiga restitusi itu membutuhkan Ya benar, nanti kalau kita tanya anak keyakinan kelas yang mana yang kamu lakukan, terus kita lakukan keyakinan kelas ada juga ini. Berarti ini tidak bisa dilakukan tanpa keyakinan kelas, tanpa adanya keyakinan kelas. Nah mungkin bisa Pak Guru, mungkin bisa dengan cara mengasih tahu anak-anak jangan disebutkan keyakinan, misalnya kan pas kita begini tidak boleh begini seperti itu, kan menghargai, tidak boleh saling ayo kan Guru ada kan. Jadi Guru berarti segitiga restitusi itu bisa digunakan Guru. Apakah bisa digunakan tanpa dia membuat kesepakatan kelas atau harus membuat kesepakatan kelas dulu? Atau keyakinan kelas maksudnya? Tentunya keyakinan kelasnya tetap ada dulu, tapi kita tidak pernah menempelkan. Ya, nantinya kita sampaikan keyakinan kita, sampaikan bahwa di kelas kita ini tidak boleh membengkak. Misalnya Andainya kalau tidak ada keyakinan kelas, apa bisa dilakukan itu? bisa, mungkin tidak sampai keyakinan validasi dan stabilitaskan. Dan sudah kita sudah lakukan itu, sudah kita lakukan. Karena kita belum punya keyakinan. Jadi sampai validasi Ya, ini dia yang itu. Sudah ada? bisa menjadi guru. Ini validasinya membantu memulis mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nanti kita sampai pada Ya, kita tidak punya kesepakatan keyakinan kelas, maka kita sampai yang ini saja. ya. Tapi mungkin keyakinan itu sudah disampaikan di dalam misalkan. Apa ada kesepakatan kelas saja? Ya, Harus keyakinan. kan saya tanya tadi kenapa keyakinan kita
kejujuran. Dari keyakinan kelas itu yang pertama kita lakukan adalah kesepakatan. Kesepakatan pada hari itu Pak Guru. Ini prosesnya. Kita buat kesepakatan. Anak-anak bagaimana sekarang kita buat kesepakatan untuk kita belajar hari ini. Mereka akan membuat satu kalimat saja. Sekian anak kan? Buat satu kalimat gotong royong, disiplin positif, budaya positif. Seringnya kan hari Jumat, lalu ini hari Jumat, gotong royong hari Sabtu, bergerakkan hari apa hari Senin, digitalisasi. Sering kita lakukan, selalukan, tapi sudah kita lakukan walaupun kadang-kadang menakar. Sudah kita lakukan sering dan itu kita memberdayakan untuk budaya positif. Nah kemarin saya tanya sama Pak Pimpin itu apa budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Jadi yang khas dan budaya. Kemarin saya tulis dia membaca perkalian setiap pagi di dalam seluruh budaya budaya. Cara seperti itu. Dan itu nanti kita akan ditanya bagus katanya, katanya ini sama dengan guru-gurunya yang lain, jawab tentang. Jadi secara pemberitahuan beliau akan masuk dalam masing-masing. Ya, untuk melihat budaya positif yang sudah saya tulis kemarin. Ya, berlaku untuk semua orang? untuk sekolah kita. Sekolah kalau kita kan berarti semua Harus perkalian kenapa tidak literasi? ya saya ambil juga ya sampai juga drama kalau bisa di sudah kami buat literasi dan apa sudah masuk pakai kemarin bagi jadi saya bikin sana aku sudah tulis ya nanti ya saya nggak pernah mikir di literasi itu karena saya juga buku-bukunya Apa nilai yang baru? ya mulai dari saya baru di sana awal Agustus dulu karena mungkin di Juli sampai berapa ya kita masuk di Juli kan sekarang begitu Bisa oke, apa namanya dua budaya positif yang harus diterapkan dalam bisa Pak Guru itu masing-masing ini Numerasi ya kalau di perkalian ini saya ambil kemarin di apa namanya di mata pelajaran matematika saja ya Tergantung apa ya? ya saya ambil matematika saja kan kemungkinan nanti yang lain pelajaran matematika yang ya makanya saya begitu saya kemarin di pelajaran matematika saja. Nah ini betul dari tiga resolusi kemarin sudah saya lakukan di kelas minggu ya apakah berhasil? apakah berhasil? Nah ini masih saya akan perlu yang akan bawa pakai software pakai nasi itu yang saya akan dari kemarin itu jadi tiga restitusi ini bukan apa tadi kesalahan bukan kesalahan karena permasalahan yang muncul di kelas kita misalnya anak yang ngantuk beda kenapa dia suka ngantuk tidak punya alasan kan terus kenapa anak yang suka main-main ya permasalahan dengan kesalahan berbeda permasalahan kalau masalah itu banyak berarti masalah rohani termasuk apa ya? permasalahan kalau anak kan tiap hari hadir dulu tapi dia nggak apa bukan buat kesalahan Cuman tidak mau belajar. masalah dia kurang mau belajar itu permasalahan Berarti bisa dipakai.
bisa dipakai institusi. Kan ini untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, misalnya anak yang nakal, terus anak yang suka ngantuk, anak yang kurang aktif, anak yang kurang perhatian flora dan ini yang kita gunakan, bukan untuk kesalahan. Berarti ini apa? Teori umum ya, bukan khusus untuk siswa aja. Iya, bisa jadi kalau guru sudah melakukan dan ada masalah kan misalnya seperti tadi kita lah sebenarnya mungkin sudah dilakukan merupakan. Berarti bisa digunakan siswa yang melakukan kesalahan sama siswa yang memiliki permasalahan. Iya. Dan juga satu yang memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kan ada anak juga banyak Kalau kemudian mungkin tidak masuk ke sini. tidak masuk. Berarti Karena kan sudah lain. Kalau dia Ya. masalahnya bisa diselesaikan, Ya, kita kan kalau promo kebutuhan khusus itu dia lebih ke memang karakternya seperti itu. Mungkin bawaannya mungkin seperti itu. Itu salah kan? berarti tidak bisa diterapkan atau bisa Mungkin bisa, karena tidak sampai ke sana. sampai validasi mungkin. Ya, mungkin sampai ke sana. Setelah diketahui masalahnya itu bawaan, nggak bisa diperbaiki sampai situ. Ya. Dan kita akan mencoba melakukannya pada itu jadi PR kita guru di sini. Ada beberapa anak yang memiliki inklusif, harus perlu mendapatkan penanganan inklusif karena memiliki keterbatasan. Contohnya muridnya guru netik yang berusia itu memang secara kasat mata dia normal, tapi di kemampuannya ada di keterbatasan gitu. Ada beberapa siswa yang seperti itu. Jadi itu yang sangat-sangat urgent yang harus sekolah tangani. Bagaimana itu dampak yang harus guru lakukan karena lumayan menantang bagi guru gitu. Kalau permasalahannya seperti itu, silakan gurunya ditangani. Kalau guru misalnya gurunya yang punya ditangani, ditanyakan ya kan, menggunakan menggunakan segitiga institusi. Kalau memang dia tidak bisa seperti itu, mungkin memang sudah pernah ada karakternya begitu. Tapi kalau sudah kita pelan-pelan, misalnya mungkin ada perubahan. Coba aja. Saya akan mencoba juga di Jaya, saya mencoba sama di Topan yang sudah tidur. Ya. Normal. Kemarin kan kita buat video kita buat, jadi saya ambil Topan sama Jaya, takutnya mungkin bawa layang. Positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dalam dan sosial yang baik, di mana guru mampu mempromosikan dalam positif kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Untuk terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri pertemuan ini karena ini adalah sebagai tugas